menyanyikan I Love You Jesus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesehatan kami, buat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman supaya berguna buat kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga papa mama kami di rumah, berkati juga saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang Serneko sayangi dan cintai dan banggakan selalu. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kembali kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Setelah kalian tadi memuji Tuhan, saatnya kita untuk merenungkan sedikit firman Tuhan sebagai bekal buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita Tuhan untuk kami melewati hari-hari kami sepanjang hari ini sebelum kami bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan terus kekuatan, kesehatan kepada kami semua untuk kami beraktivitas dengan baik dari pagi, siang, bahkan sampai malam nanti Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang indah ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan firman-Mu bertumbuh dengan baik di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satu karakter yang dimana karakter itu dibutuhkan untuk kita semua, untuk Serneko juga untuk kalian semua, yaitu disiplin. Ya, pasti Serneko yakin kalian semua pernah tahu atau dengar tentang kata disiplin. Nah, disiplin itu apa toh? Di sini ada definisi dari disiplin, akan Serneko beritahu. Disiplin yaitu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Atau ada yang mendefinisikan lain, yaitu suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Jadi pada intinya disiplin itu suatu sikap ketaatan terhadap diri sendiri atau aturan yang telah disepakati bersama dan menjadi tanggung jawab buat diri kita. Nah, saya akan sedikit cerita tentang suatu tokoh di mana tokoh ini memiliki suatu sifat kedisiplinan yang luar biasa sekali. Kalian yang cowok-cowok pasti tahu mengenal bintang sepak bola CR7, ya betul sekali, Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo itu
seorang tokoh sepak bola yang bermain dengan sangat baik sekali, ya. Kita tahu bahwa dia memulai karirnya di klub Inggris yaitu Manchester United dengan nomor punggung 7 ya. Terus kemudian dia hijrah ke Real Madrid, klub Spanyol yang terbesar juga. Akhirnya sampai saat ini dia hijrah ke Italia di klub Juventus. Dalam karirnya itu dia mengalami suatu puncak kejayaan, selalu meningkat karirnya, tidak pernah redup karir dalam persepak bolaannya. Kita tahu bahwa ketika dia bermain, dia pasti akan ditakuti oleh lawan-lawannya. Bahkan dalam kejuaraan Piala Dunia pun, dia mewakili negaranya yaitu Portugal, selalu lawan-lawannya akan memperhitungkan akan kehadiran Ronaldo ini. Dia jadi seperti pemain yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan siapapun. Nah, akan tetapi di mana kepandaiannya dia dalam memainkan si kulit bundar ini tidak lepas dari sifat atau karakter yang dia miliki, yaitu kedisiplinan. Ya, orang menjadi pemain hebat, ya, itu butuh yang namanya proses berlatih secara disiplin. Serneko percaya bahwa di masa mudanya Cristiano Ronaldo ini atau CR7 ini memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dia berlatih, berjuang dengan disiplin untuk mencapai menjadi pemain dunia yang top, ya, dengan berbagai penghargaan yang luar biasa. Dia memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin, tidak pernah sedikit pun dia lengah, dia bermalas-malasan, tapi dia dengan semangat berlatih dengan disiplin, mendisiplinkan diri, baik dalam latihan, dalam istirahat, dalam pola makan, menjaga kesehatan, dan apapun itu dia lakukan demi mencapai yaitu sebagai pemain yang luar biasa, yang top, menjadi terkenal di seluruh dunia sampai saat ini. Di usianya yang 35 tahun sekarang ini membela Juventus, dia masih tetap berjaya menjadi pemain yang hebat. Nah, itu contoh tokoh yang ada di dunia kita yang kita kenal. Ada juga tokoh yaitu Rasul Paulus, di mana dia punya murid atau anak didik yaitu namanya Timotius. Si Rasul Paulus ini menekankan atau menasihatkan kepada anak didiknya itu, si Timotius ini, untuk berlatih disiplin juga. Disiplin dalam apa? Dia disiplin dalam belajar tentang firman Tuhan. Karena Rasul Paulus ini menginginkan Timotius nantinya kelak menjadi seorang pelayan yang handal, pelayan yang mumpuni dalam mengajarkan firman Tuhan. Dia dididik, si Timotius ini, setiap hari belajar ke firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, sehingga apa? Dengan kegigihannya, kedisiplinannya itu, dia akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam membawa keselamatan dan pertumbuhan bagi banyak orang. Nah, itu beberapa contoh dalam kehidupan kita yang kita bisa lihat seperti Cristiano Ronaldo maupun Timotius. Mereka menjadi orang yang sukses bukan dengan cara instan, bukan dengan cara yang tidak baik, tapi mereka melatih diri mereka untuk menjadi orang yang disiplin diri, membiasakan disiplin untuk tujuan yang terbaik, yaitu menjadi orang-orang yang hebat, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, pertanyaan sekarang kepada kalian sebagai siswa, sebagai murid, ya, pelajar, kalian juga punya tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri untuk masa depan kalian nanti kelak. Yaitu dengan apa? Belajar disiplin diri. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun di masyarakat. Terutama disiplin dalam apa? Dalam belajar. Situasi pandemi saat ini seringkali kau jumpai banyak anak yang mulai semangat belajarnya kendor, malas-malasan belajar, tugas tidak pernah dibuat. Nah, yuk, dari apa yang sudah Seneko sampaikan ini, yuk kita mulai lagi berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, ya, bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, yaitu apa? Belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Nantinya disiplin ini juga akan yang menikmati siapa? Kalian sendiri, ya. Entah langsung kalian nikmati dengan hasil nilai ulangan yang baik, atau kelak nanti kalian mencapai kesuksesan menjadi orang yang hebat,
itu buah dari kedisiplinan kalian saat ini. Ya, jadi pesan Soneko pada pagi hari ini, baik Soneko ataupun kalian, yuk kita belajar disiplin diri dalam hal apapun. Ya, kita tunjukkan kualitas diri kita yang punya sifat disiplin, supaya orang juga akan kagum dengan kita karena kita bisa dipercaya dengan kedisiplinan itu. Itu saja yang dapat Soneko bagikan anak pada hari ini. Sebagai penutupnya, ayat hafalannya ada di Amsal 13 ayat 13. Soneko akan bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nah, taat kepada perintah-perintah apa? Untuk berusaha untuk disiplin dalam diri kita. Balasannya apa? Nanti kamu akan menuai hasil yang terbaik. Ya, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan hanya hitungan bulan. Kalian akan bisa menikmatinya. Itu saja yang dapat Soneko bagikan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk tetap disiplin, Tuhan. Kiranya Tuhan terus ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, taat kepada perintah, belajar untuk disiplin dalam segala hal. Biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini. Semua berikan kemudahan, kepandaian, roh hikmat kepada kami untuk kami menangkap setiap pelajaran yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini dan dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom.